Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan Kepala BPSP Al-Ummah, dia adalah Bu Ana Agustina. Jadi beliau ini yang membawai sekolah IT dari PAUD, RA, TK, SDIT, SMP IT. Betul Ustazah ya? Iya. Oke, nah pertanyaannya, menuju pembelajaran di tengah pandemi, sudah siapkah sekolahan? Alhamdulillah, kita sudah menyiapkan sekolah untuk sampai di 2 pekan pertama pembelajaran daring ini. Dua pekan pertama, start hari ini? Iya, Oh, gitu. jadi kita sudah siapkan dari mulai raker yang dilaksanakan pada bulan Juni ya. Di bulan Juni ya, pekan ketiga dan keempat kita lakukan raker untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran daring. Karena memang ini sesuatu yang baru, namun harus kita upayakan ya. Jadi tujuan utamanya supaya tidak terjadi loss education bagi anak didik kita ya. Menjaga agar kebiasaan-kebiasaan baik mereka tetap terlaksana. Terus kemudian karakter-karakter baik mereka yang biasanya ditumbuhkan pada saat pembelajaran tatap muka juga diupayakan untuk bisa tetap ada pada diri mereka. Oke, ini menarik nih, pembelajaran karakter gitu ya. Dan karakter itu kan tidak lepas dari pertemuan dengan contoh, yaitu guru ini. Nah, ini kan sekarang sudah daring, jadi anak sudah dipisahkan. Nah, itu untuk menjembatani itu gimana nih strategi dari sekolahan gitu ya? Gimana? Ini partner, sebetulnya sekolah itu kan partnernya orang tua. Jadi kedua belah pihak itu punya simbiosis ya, yang saling menguntungkan tentunya. Dengan kondisi seperti ini, hal-hal yang sifatnya baik itu memang harusnya ditumbuhkan di dalam keluarga, karena bagaimanapun kemudian yang akan lebih mengikat anak-anak di situasi kondisi daring seperti ini ya tentu keluarga, melalui orang tua dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Kita itu menjadi pengait-pengaitnya gitu ya. Jadi sekolah pengait orang tua gitu ya. Nah, gitu. Itu secara teknis itu gimana? Kalau dulu karena saya juga wali murid di PAUD dulu ya, kan ada namanya buku penyambung orang tua. Nah, apakah di SD mau diadakan itu juga, itu jadi anak PAUD nanti atau gimana ini sekarang? Bagus itu. Jadi gini, di era daring ini ada yang namanya amal mutabaah amaliyah ya, mutabaah amaliyah yang kemudian akan dikendalikan oleh guru. Sejatinya itu sebetulnya teknis pelaksanaannya di rumah ya, orang tua bisa ikut mengawal. Maka sebetulnya orang tua di masa daring ini yang penting adalah mempelajari betul modul teknis ya, dan kemudian apa yang kemudian hendak diberikan oleh sekolah kepada anak-anak kita gitu. Jadi cukup dengan mengawal itu, insya Allah orang tua terbantu ya dengan apa yang harus dilakukan setiap waktunya. Kalau untuk evaluasinya itu tiap hari atau bagaimana? Setelah selesai kemudian dikirim ke guru bahwa anak sudah melakukan apa yang diberikan pembelajaran hari itu atau bagaimana? Oh ya, sebetulnya secara pengaturan sepekan sekali. Jadi sepekan sekali orang tua itu diberikan LK dan kemudian orang tua melaporkan. Ya LK itu tidak semuanya soal, ya tapi pembimbingan menuju kemampuan yang diharapkan gitu. Namun misalnya orang tua kok sama anak itu kepingin menunjukkan yang namanya anak itu kan semangat luar biasa ini. Mereka lama nggak ada kerjaan gitu, ketika ada kerjaan ya. Tadi alhamdulillah pagi hari berkunjung ke PAUD di jam 7:20 itu guru PAUD yang KB ya, Ustazah Husna itu menyampaikan ada yang sudah kirim video anak yang mengerjakan tugas gitu ya. Jadi ada tugas video. Bukan, ada tugasnya LK, tapi orang tuanya berkeinginan untuk kemudian mengirimkan kepada gurunya, ini loh si anaknya untuk motivasi. Maka tentu orang tua yang seperti ini bisa menjadi mitra yang baik nih buat sekolah gitu ya, untuk bisa menyampaikan perkembangannya gitu. Rencana sampai kapan dari Ustazah? Nah, ini tergantung sama pemerintah sebetulnya. Kalau pemerintah. Kalau kekuatan dari sekolah sendiri berapa lama dari? Kita memang kan per 2 pekan kemudian kita siapkan paketnya. Ini layaknya kita mau tampil. Ini per 2 pekan itu semua yang akan ditampilkan itu sudah masuk di bagian sensor ya. Bagian sensor ada yang kemudian mengedit dan sebagainya gitu. Dalam 2 pekan ini kita juga siapkan untuk 2 pekan berikutnya lagi, ketika memang pembelajaran jarak jauh ini masih diberlakukan gitu. Jadi secara periodik tetap berarti kita 2 lakukan. pekan itu adalah jawaban untuk pekan berikutnya gitu ya. Ya begitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke masa Covid. Ini kan gurunya ngumpul di sekolahan. Ada nggak protokol khusus untuk guru? Ada. Bisa diceritakan bagaimana mungkin
Kalau di sekolahan mungkin bisa dikondisikan, Ya. guru datang ditembak pakai temperatur, cuci tangan, cuci muka, wudhu mungkin ya, terus pakai mana lagi. Nah ketika di rumah ini kan kontrol oleh sekolahan. Nah Ya. itu ada enggak kebijakan dari BPSP sendiri itu untuk guru? Kalau secara apa harus diapakan gitu, sebenarnya kan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya secara ketentuan baik dengan disampaikan ataupun dengan edukasi dan pembiasaan selama kemarin raker itu sebenarnya sudah tercipta sebuah kebiasaan di tingkat ustadz-ustadzah. Yang pertama, misal bagaimana mereka saat berbicara itu menjaga jarak, jarak ya. Terus kita kemudian, ini 1 meter lebih nih. ya. Terus kemudian ketika mereka keluar kota atau apa gitu ya, ada hal yang harus dilakukan. Mereka melaporkan kepada pimpinan. Kemudian pada saat mereka keluar kota itu kepentingannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan, itu juga dilaporkan kepada pimpinan gitu. Termasuk komitmen untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang memang dikhawatirkan, bukan zona merah, tempat-tempat yang dikhawatirkan terjadinya kerumunan massa, contoh mall dan sebagainya begitu. Keluar untuk keperluan yang seperlunya. Berarti sifatnya anjuran gitu ya? Anjuran, belum kepada betul. Instruksi gitu ya? Ya. Dan untuk pengendaliannya ada isian yang harus dilakukan oleh ustadz-ustadzah, oleh guru dalam rangka menjaga kesehatan. Di situ di formnya itu ada kendali ya. Itu setiap hari berarti setiap hari guru-guru mengisi itu yang dilaporkan. Jadi kepala sekolah setiap hari tahu ini guru yang sakit ya gitu. Siapa gitu, kemudian yang kemarin berkunjung keluar kota siapa gitu. Jadi update itunya disampaikan setiap hari. Ketika ada orang guru yang keluar kota itu berarti bisa diketahui pas hari itu juga itu ya. Misalnya kemarin keluar, ini guru baru luar kota, berarti itu langkahnya apa kalau di luar kota? Apakah tidak boleh berangkat dulu, isolasi mandiri atau bagaimana? Isolasi mandiri. 14 hari. Berarti kosong nanti pembelajaran? Pembelajaran online. Online. Berarti di rumah ini silahkan dengan tetap mengajar tapi di rumah gitu ya? Bisa gitu. Jadi alhamdulillah komitmen ustadz-ustadzah bagus ya untuk tidak berkunjung ke tempat. Berarti artinya BSP dan sekolah siap gitu ya? Siap insya Allah. Kalau ini kan siap secara daring, nanti kalau seandainya misalnya masih di tengah pandemi, kemudian kebijakan dari pemerintah kok tetap memasukkan anak dengan protokoler, siap nggak untuk itu? Siap. Siap. Perencanaannya itu juga sudah kami lakukan. Sudah sampai ke situ? Ya, jadi setiap hari itu kita memberangkatkan berapa siswa gitu ya, terus kemudian berarti misal nih kelas untuk SDIT, kelas 2 ya, kelas 2A misalnya, berarti hari Senin yang berangkat sebagian putri gitu ya, terus kemudian Selasa yang bagian putra gitu. Pada saat hari Senin yang belajar di sekolah mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka, diberi penjelasan oleh guru, yang di rumah mendapatkan kesempatan untuk tetap bisa mengakses video pembelajaran gitu. Begitu pula sebaliknya besoknya tukeran, yang di rumah itu mengerjakan tugas, yang di sini kemudian terkonfirmasi tugasnya di sekolah oleh guru. Jadi sudah kita siapkan untuk separuh. Berarti artinya Al-Ummah dengan sekolah Islam terpadunya siap gitu ya? Siap insya Allah. Kalau memang siap ini kemungkinan resiko terburuk ya, kita bisa terburuk semoga terjadi. Seandainya ada murid yang kena, apa yang dilakukan? Kalau di sekolah, ya berarti dalam ketika kita menjumpai ya, kalau berangkat kan biasanya sudah ada screeningnya, berangkat mereka dalam keadaan sehat gitu. Tapi ternyata di sekolah anget badannya, kita telepon ke orang tua. Jadi sebelumnya kita sudah sepakat ketika nanti memang akan dilakukan pembelajaran tatap muka, maka kita sudah sepakat dulu dengan orang tua kondisi yang bagaimana, yang kemudian orang tua harus segera untuk menjemput dan sebagainya. Secara teknis ada kesepakatannya gitu, hitam di atas putih. Harus ada. Akan disiapkan untuk itu. Iya, gitu. Jadi sehingga karena ini menjadi kepentingan bersama sebetulnya antara sekolah dengan orang tua gitu. Jadi misalnya anak sakit, maka orang tua ditelepon untuk kemudian menjemput. Anak ditempatkan di ruang isolasi dulu, namun kemudian segera dijemput. Begitu pula dengan rencana yang di SMP IT As-Salam juga seperti itu. Oh iya, ini menarik. SMP itu kan pondok ya, dan rata-rata baik guru maupun muridnya itu dari luar kota ya. Nah ini kapan mau masuk juga sama persiapan untuk di SMP IT As-Salam juga? Ya, kita sudah siapkan. Kurang lebih seperti ya tadi yang dijelaskan itu ya? Ya, tanggal 27 Juni ya. Juni kemarin ya, kita sudah beraudiensi ke
gugus COVID Kota yang menemui Pak Wali Kota, Pak Seilani, dengan Kepala Dinas Pendidikan ya Pak Saroso ya. Pendidikan Kota Pekalongan ya. Yang saat itu kemudian kita memang mengajukan ya berkomunikasi, beraudiensi tentang bagaimana pembelajaran di tahun ajaran baru. Waktu itu disampaikan oleh beliau bahwa kita harus menunggu keputusan dan kebijakan dari gugus COVID Kota. Gitu. Saat itu kita juga sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan, meliputi bagaimana protokol kesehatan untuk guru, kemudian untuk santri ya, H-14 ya, screening di H-14, screening di H-7, kemudian screening pada saat kedatangan dan isolasi mandiri pada 14 hari pasca kedatangan di lembaga gitu. Ya, kita sudah sampaikan itu, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk protokol kesehatan, penyediaan wastafel yang berimbang antara jumlah siswa dan sebagainya sudah kita siapkan gitu. Untuk tekniknya sama kayak tadi di SD itu putra-putri dulu masuk. Kalau pesantren enggak. Kalau pesantren berarti semuanya masuk dari kelas 7 sampai 9. Hanya waktunya yang dibedakan. Berarti contoh misalnya kita masuk nanti ini misalnya nih ya, kita masuk tanggal 1 Agustus simulasi ya. Maka tanggal 1 Agustus itu yang masuk berarti 50%, ya 50% siswa kelas 7 ya. Terus kemudian hari tanggal 2-nya berarti 50% yang kelas 7 sisanya gitu. Oh gitu, ya, bertahap ya? Ya bertahap. Nanti sepekan kemudian baru kelas 8. Sepekan gitu. kemudian sama 50% lagi. juga. Iya, nah, gitu. Untuk menentukan 50% yang masuk itu ada kriteria sendiri enggak? Ada kriteria tempat tinggal dan sebagainya untuk memudahkan. Termasuk jam kedatangan sudah diatur. Gitu. Jadi untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan tempat tinggal orang tua, sehingga mereka harus datang di jam berapa itu untuk memudahkan gitu ya. Jadi kalau untuk prosedur kunjungan orang tua, nah ini tetap ketika nanti masuk di tengah pandemi tidak boleh menerima tamu. Ya, konsekuensi bersama ya yang harus ditanggung. Yang harus ditanggung oleh orang tua dengan sekolah ya harus sama-sama menjaga. Oh gitu. Artinya jadi, apakah sekolah, maaf karena di tengah pandemi ini kan artinya anak-anak sudah tidak ada yang positif itu kan, sudah dikunci ini. Nah, artinya kan nanti tamu dari luar nih, ada dari mungkin saudaranya, simpulannya bisa datang, itu tetap stop dulu, lockdown sementara. Jadi lockdown sekolahan atau tetap menerima dengan berbagai resiko. Ya, lockdown sekolahan. Gitu. Karena komunal ya, kalau memang harus terlokalisir dari manapun gitu ya, ini harus kuat, sama-sama kuat lah. Tetap nanti disiapkan orang tua tidak boleh masuk di pintu keberapanya gitu. Jadi gitu. Ya, ada jadi portal ada areanya ya. Nggak semuanya. Oke, terakhir mungkin Ustazah, harapannya apa nih untuk masa sekarang ini untuk pendidikan di IT dan di Indonesia? Iya, segala kondisi yang ada pada diri kita, yang ini adalah bagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ujian itu menuju pada kemuliaan gitu. Maka bagaimana kita menjawab tantangan ini yang terpenting gitu ya. Jadi bukan pada soalnya apa, tapi bagaimana cara kita menjawab. Dan bisa jadi kita harus berpikir keras, kita harus bergerak cepat gitu ya, supaya kita tidak tertinggal. Karena yang terpenting sebetulnya dalam dunia pendidikan itu nilai-nilai pendidikan itu harus tetap kita berikan kepada anak didik kita, kepada generasi kita, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, maka kami sangat berharap agar orang tua bisa menjalin kerjasama yang baik ya dengan sekolah gitu ya. Apa yang kemudian menjadi wilayah sekolah, apa yang harus menjadi wilayah orang tua di rumah, sama-sama memberikan dukungan. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran kita, lepasnya kebiasaan-kebiasaan baik bagi anak didik kita gitu ya, karakter-karakter baik ini bisa diantisipasi oleh kedua belah pihak gitu. Dan sebagai penyelenggara pendidikan ya kami tentu berharap ya masukan saran dari orang tua agar pembelajaran jarak jauh ini bisa berlangsung dengan efektif, karena real tidak semua orang tua bisa menyediakan akses ya digital untuk anak-anaknya gitu ya. Maka segala kesulitan dan sebagainya mohon untuk disampaikan kepada kami ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya melalui online ya, tapi bisa melalui luring, penugasan dan sebagainya. Ya, harapannya tadi anak-anak tetap bisa mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan gitu.
Oke, makasih sudah. Oke, sami-sami. Bagus. Nilai pendidikan harus tetap tersampaikan kepada anak didik. Saya Anita Farid, makasih Bu Ana. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.